Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah 3 jam ke depan 3 jam langsung kalah umur bapak-bapak ya, mungkin setengah jam lah Pak ya, paling maksimal itu. Kita akan coba bahas tentang sebagian dari perjalanan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, pada suatu masa, pada suatu waktu di masa yang lalu, bumi ini kehadiran tamu, Pak. Jadi bumi ini kehadiran tamu. Tamunya ini bukan dari luar angkasa, tapi dari sorga. Ada yang tahu namanya siapa, Pak? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau bahasa kita mah alien ini, Pak. Itu. Bahkan sekali lagi bukan hanya makhluk luar angkasa, tapi makhluk sorga. Datang ke bumi ini, Pak. Istilah orang sekarang tuh alien, Pak. Iya. Alien. Makhluk asing gitu. Kita sekarang suka bertanya-tanya, makhluk asing itu ada nggak? Padahal kita teh turunannya, Pak. Kita tuh turunan makhluk sorgawi gitu. Turunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada pertanyaan di kalangan sejarawan yang sebetulnya mah kalau nggak bisa dijawab juga nggak apa-apa. Cuma sudah menjadi watak manusia itu ingin tahu. Itu tuh. Nabi Adam tuh turunnya di mana? Banyak pendapatnya, Pak. Satu pendapat mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu turunnya di Mekah. Pendapat kedua yaitu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Adam itu turun di tempat tertinggi di dunia. Ini sebagaimana tercantum dalam tafsir At-Tabari ketika Imam Tabari menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30. Beliau mengutip salah satu pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu turun di tempat tertinggi di dunia. Di mana itu? Ya kalau sekarang kita cari-cari mah, tempat paling tinggi di dunia itu Mount Everest, Himalaya, di India. Nanti ada pendapat lain, Pak. Pendapat ketiga. Ada penemuan di Sri Lanka. Kenapa disebut Sri Lanka? Mungkin di sana jarang orang yang namanya Sri, Pak ya. Iya, Sri Lanka disebut itu. Iya. Kalau dalam epos Ramayana mah Sri Lanka itu disebutnya negeri Alengka, Pak. Tempat Rahwana, iya, menyembunyikan Sinta itu ya, dikejar sama Rama. Alengka. Jadi Sri Lanka. Tapi nggak ada hubungan, Pak, antara Alengka, Cicalengka, dan Majalengka itu nggak ada, Pak. Ciparai itu ingat apa, Pak? Iya, tapi mungkin karena serupa nama jadi sister city, Pak ya. Gitu tuh, kota kembar tuh. Ya. Nah di Sri Lanka ini, Pak, ada sebuah gunung. Di situ ternyata ada sebuah tapak kaki yang besar, Pak. Nabi Adam itu kan diciptakan setinggi 27 meter. Dalam Sahih Bukhari itu 27 meter, tinggi, Pak. Raksasa.
Tapi sepertinya dan Nabi Adam tinggi surga itu cuma di sorga, apa pas turun ke dunia mah kayak kita-kita aja. Nabi Ibrahim makamnya itu gede banget, Pak. Panjang gitu. Tapi kalau kita lihat kakinya nggak akan lebih dari 2 meter, Pak. Kita lihat di makom Ibrahim itu, kan makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu tapak kakinya kan gede-gede amat, Pak. Gitu tuh. Biasa-biasa aja. Nggak akan lebih dari 2 meter. Jadi kuburan yang panjang itu kuburan apa itu? Nabi Ibrahimnya nggak akan setinggi itu tuh. Gitu tuh. Jadi Nabi Adam itu di surga diciptakan 27 meter. Dan nanti kita anak Adam masuk surga itu tingginya segitu juga, Pak. Amin, Pak ya. Gitu tuh. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi penghuni surganya. Amin, amin. Dan dijauhkan dari nerakanya, Pak. Janganlah masuk surga ngerasain dulu neraka, jangan, Pak. Ngeri, Pak. Ya, Pak ya. Nah, nanti setinggi itu juga. Tapi di alam dunia mah ya segede gini, Pak, kita teh. Nah, tapi di Sri Lanka itu ditemukan sebuah tapak kaki raksasa. Sehingga mereka mengatakan puncak gunung itu disebutnya Pico de Adama. Puncak Adam. Ini tempat turun Nabi Adam. Lama-lama, Pak, di Afrika Selatan ada juga, Pak, tapak kaki segede gitu, Pak. Di Amerika ada juga tapak kaki segede gitu, Pak. Saya pindah ke Ciwaruga, Pak. Ada, Pak, di Ciwaruga juga, Pak. Apakah Nabi Adam turun di Ciwaruga gitu tuh? Ada, Pak, Ciwaruga, Pak. Nama judulnya itu Situs Tapak Yaksa tuh. Tapak raksasa. Ada, Pak. Apa betul itu tapak raksasa atau zaman dulu ada orang iseng gitu ngukir-ngukir batu kan, wallahu a'lam, Pak. Itu ya. Jadi ini juga tidak bisa dipastikan. Lalu kita buka lagi, Pak, karya Buya Hamka, tafsir apa itu, Pak? Al-Azhar, ya. Baca surat Al-Baqarah ayat 30, Pak. Salah satu nominasi, bukan cuma piala Oscar, Citra, nominasinya. Nominasi tempat Nabi Adam turun itu, kata Buya Hamka, Pulau Sumatera. Jadi Nabi Adam itu turunnya di Sumatera, Pak. Coba lihat di tafsir Al-Azhar, Pak. Tapi sekarang kok pendapat ini makin menguat, walaupun tentu belum pasti ya, Pak ya. Semua yang disebutkan nominasi ini belum ada yang pasti, Pak. Makanya tadi disebutkan di awal, kita mau tahu mau tidak Nabi Adam itu turun di mana sebenarnya nggak ngaruh, Pak. Ini mah manusia aja pengen tahu, Pak. Itu, Pak ya. Rasa penasaran sebagai manusia seperti itu. Nabi Adam itu katanya turunnya di Sumatera. Buya Hamka tidak menjelaskan alasan-alasannya. Tapi sekarang, Pak, berbagai informasi dikumpulkan ngarahnya ke sana. Pertama, pernyataan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Adam itu turun di tempat paling tinggi di dunia. Bukit tinggi. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan, Nabi Adam itu turun ke dunia kapan? Ini tentu tidak bisa dijawab dengan Quran karena tidak ada ayatnya. Tidak bisa dijawab dengan hadis karena tidak ada pernyataan Rasul tentang masalah ini, Pak. Tapi penemuan fosil manusia tertua yang diselidiki oleh ahli genetika menyimpulkan bahwa fosil manusia tertua, manusia itu kita ya, Pak ya, bukan manusia purba Pithecanthropus erectus japonicus yang itu bukan, Pak. Kita manusia tuh, ya, Pak ya. Fosil manusia tertua setelah diselidiki, mitokondria DNA-nya dihitung itu, Pak ya, kapan usianya, ternyata fosil manusia tertua itu kemungkinan usianya 125.000 sampai 175.000 tahun yang lalu. Tengah-tengahnya itu 150.000 tahun yang lalu. Jadi setidaknya pada tahun itu Nabi Adam sudah ada. 150.000 tahun yang lalu. Nah, 150.000 tahun yang lalu, tempat tertinggi di dunia ada di mana? Menurut Insinyur Agus Haryo, seorang ahli geologi, dalam bukunya Apakah Ada Manusia Pertama? Jawabannya iya. Gitu ya. Jawabannya Nabi Adam manusia pertama. Nah, dalam buku itu disebutkan
Sekitar 150.000 tahun yang lalu, gunung tertinggi di dunia itu ada di Sumatera, Pak. Ya. Namanya Gunung Toba. Oh, bisa seperti itu. Gunung Toba itu meletus 80.000 tahun yang lalu. Letusannya sangat hebat, Pak. Sampai 1000 tahun bumi ini tertutup oleh debu vulkaniknya itu. Matahari itu sinarnya nggak bisa masuk ke bumi. 1000 tahun. Jadi letusan gunung sebelah sana tuh Krakatau, letusan gunung Tambora yang begitu hebat itu nggak ada apa-apanya dibanding letusan gunung Toba. Begitu hebatnya letusan ini dan begitu besarnya gunung ini sehingga menghasilkan kawah yang sangat besar sekali yang sekarang kita sebut apa, Pak? Danau Toba. Itu kawah 100 kilometer lebih itu kawahnya, Pak. Gitu tuh. Danau Toba itu. Jadi bisa terbayang betapa besarnya Gunung Toba ini sehingga disebut oleh para ahli itu super volcano. Gunung raksasa. Nah, jadi dari sini kemudian sebagian kalangan sekarang menyimpulkan Nabi Adam itu kemungkinan, ya, bukan pasti nih. Bukan pasti. Kemungkinannya turunnya itu di Sumatera Utara, Gunung Toba. Jadi, iya, Nabi Adam tuh orang Batak ternyata. Itu ya. Orang Batak ternyata itu ya. Nabi Adam itu. Ini kesimpulan sementara, Pak, ya. Itu masih bisa diobrak-abrik. Manusia itu ilmunya terus berkembang, Pak. Bisa saja nanti dimentahkan. Tapi ya, sekarang kesimpulan sementaranya itu. Kesimpulan sementara. Belum lagi datang dari jurusan yang lain, Pak, buktinya itu. Yaitu apa yang tertulis dalam kitab suci orang Yahudi. Jadi kita nggak percaya amat, Pak, sama orang Yahudi. Dalam kitab Talmud itu disebutkan Nabi Adam itu turunnya itu di Pulau Serendib. Dulu orang-orang menyangka Serendib itu adalah Sri Lanka. Tapi diteliti dari ilmu bahasa, Serendib itu adalah bahasa Ibrani dari Suwarna Dwipa. Orang sana nggak bisa nyebut Serendib. Orang Suwarna Dwipa disebutnya Serendib. Serendib itu Suwarna Dwipa. Mana Suwarna Dwipa, Pak? Sumatera, Pulau Emas artinya. Emang di mana, Pak? Ada tambang emas di Sumatera? Di mana, Pak? Rejang Lebong. 1, Pak? 7. Tapi tidak terlalu banyak, Pak, sebetulnya emas di Sumatera itu, Pak. Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak, Pak, emas, Pak, ya. Emas dari Sumatera disebut Pulau Emas, Pak, karena dulu orang-orang Sumatera itu berlayar sampai ke Afrika, Pak. Mereka menggali tambang-tambang emas di Afrika Selatan, Mozambik, Zimbabwe, dan lain-lain. Bawa ke Sumatera. Dan buktinya banyak. Ternyata bahasa orang Afrika itu dapat pengaruh dari bahasa orang-orang Nusantara. Alat-alat musik orang-orang Afrika itu ada pengaruh dari alat-alat musik orang Nusantara. Dan juga ini, Pak, perahu nelayan Afrika itu mirip dengan perahu nelayan orang-orang Nusantara. Itu sebagai bukti bahwa dulu kita orang-orang Indonesia ini sudah berlayar sampai sana. Bawa emas dari sana, bawa ke Sumatera. Sehingga Sumatera itu kaya dengan emas disebut dengan Suwarna Dwipa. Atau dalam bahasa Ibrani Serendib. Itu, Pak. Jadi Nabi Adam itu untuk sementara mah turunnya di mana, Pak? Sumatera itu ya. Tapi sekali lagi, itu mah nggak penting, Pak, gitu ya. Mau tahu di sebelah mananya. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Adam sampai turun ke muka bumi? Gitu tuh. Dulunya di sorga, kenapa sampai ada di sini? Gitu tuh. Jawaban pertama emang sudah tugas Nabi Adam untuk jadi khalifah di muka bumi. Tapi alasan langsungnya Nabi Adam turun ke muka bumi itu karena digoda sama setan. Digoda sama setan. Digoda sama setan untuk makan sebuah buah pohon terlarang yang ada di sorga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, kamu sama istri kamu tinggal di surga ini.
makan aja semua yang ada di sana kecuali buah pohon ini. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iblis yang sudah diusir dari sorga, mungkin waktu itu perjalanan keluar, Pak. Lihat Nabi Adam, nasi Adam cicing di sorga, cing orang goda, sugan kagoda gitu, Pak. Digoda Nabi Adam alaihissalam. Dan kenapa kamu nggak makan buah pohon itu? Nggak boleh sama Allah. Nggak boleh. Kenapa? Saya bakal jadi orang zalim, kata Allah. Oh enggak, kata iblis. Allah tahu kalau kamu makan buah pohon ini kamu bakal kekal. Disebutnya buah huldi karena kata setan bakal kekal. Ah masa? Sumpah demi Allah saya mau nggak bohong, kata iblis. Oh gitu? Sumpah demi Allah mau bohong. Ambil sama Nabi Adam dimakan. Kalau kata orang-orang barat, Pak, buahnya itu buah apel. Ya. Penampakannya itu buah apel, digigit, Pak. Jadi merah, Pak. Merah apa, Pak? Handphone, laptop, ya. Merek apa? Apple. So kelihatan, Pak, di gambaran orang-orang barat mah, yang namanya Nabi Adam itu lagi makan buah apel. Buah yang dimakan itu kata mereka mah buah pengetahuan. Jadi bagi mereka Allah Subhanahu wa taala itu nggak ingin manusia pintar. Gitu tuh. Di barat itu, Pak, di bawah sadar orang barat itu antara Tuhan di satu pihak, manusia dan ilmu di pihak lain itu bermusuhan. Jadi agama dan ilmu itu nggak boleh bersatu. Di Eropa itu ada sebuah mitos namanya mitos api pengetahuan. Dewanya orang Yunani namanya dewa Zeus. Ini mitos, Pak, dongeng. Tapi buat mereka ini keyakinan. Gitu tuh. Buat kita mah dongeng. Zeus itu punya namanya api pengetahuan. Obor pengetahuan. Yang suka dibawa-bawa olimpiade itu, Pak. Kata Zeus, ini jangan sampai manusia pegang ini api, katanya. Kenapa dewa Zeus? Nanti manusia pada pintar menentang kita. Dijagalah api ini. Sialnya, Pak, ada seorang pahlawan. Manusia turunan dewa, manusia setengah dewa kayak Hercules. Namanya Prometheus. Karena dia setengah dewa, bisa masuk ke alam dewa. Ngambil api pengetahuan, diserahkan pada manusia. Manusia jadi pada pintar. Begitu Zeus tahu, marah. Mulai hari ini kita berperang melawan manusia. Jadi Tuhan itu, Pak, hubungannya dengan manusia itu memerangi. Benci sama manusia dan gak mau manusia pintar. Gitu tuh. Kemudian datang, Pak, agama baru ke Eropa yang mengatakan bahwa buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah pengetahuan. Allah berfirman pada Nabi Adam, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan ini, kamu akan mati pada hari itu juga. Datang ular. Menurut ini, Pak, ya, menurut yang baru ini, datang ular. Dan kenapa kamu gak makan buah pohon ini? Ya kata Allah, saya bakal mati hari itu juga kalau makan buah pohon ini. Enggak. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu bakal jadi seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Mata kamu bakal terbuka. Ah masa? Sumpah saya mah. Dimakan sama Nabi Adam. Apa yang terjadi? Kata Allah, kamu mati saat itu juga. Kata ular, kalau di kita mah setan, kamu akan jadi seperti Allah. Mata kamu terbuka, tahu yang benar, tahu yang salah. Begitu Nabi Adam makan buah pohon ini, matanya terbuka. Siti Hawa kelihatan telanjang. Siti Hawa yang gigit juga melihat Nabi Adam telanjang. Gitu tuh. Telanjang. Ternyata kata-kata Allah bohong. Menurut yang baru ini. Dan iblis atau ular ternyata benar, jujur. Sehingga orang-orang Barat, orang-orang Eropa menganggap Tuhan itu tidak menghendaki manusia pintar. Kalau menurut seorang ahli astronomi asal Italia namanya Bruno Guidardoni yang kemudian masuk Islam, di bawah pikiran sadar orang-orang Barat itu ada pemikiran kalau Tuhan hidup, pengetahuan mati. Dan kalau pengetahuan hidup, Tuhan mati. Seperti itu. Tuhan dan ilmu itu tidak akan pernah
bisa berkumpul. Beda dengan Islam, Pak. Begitu Nabi Adam diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami beritahu Adam itu nama-nama semua benda seluruhnya. Allah ingin manusia pintar. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk merubah masyarakat manusia agar jadi lebih baik lagi, perintah pertamanya apa? Bukan perangi manusia-manusia yang kafir itu, bukan, Pak. Perintah pertama, ajak sholat itu manusia-manusia tuh, biar dekat sama aku, bukan. Perintah pertama itu naik haji itu biar banyak pengalaman, bukan. Perintah pertama bukan perintahkan mereka puasa agar bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan. Tapi perintah pertama Iqra, baca. Agar manusia itu pintar. Manusia itu jadi, umat Islam itu jadi umat yang suka belajar, pembelajar. Cuma masalahnya Pak, perintah pertama ini yang tidak pernah kita jalankan gitu tuh. Coba Pak, kalau kita tanya sudah berapa halaman yang kita baca hari ini, kalau Quran alhamdulillah ya Pak ya. Cuma mungkin terjemahnya belum Pak, apalagi tafsirnya gitu Pak ya. Nah, jadi umat Islam ini harus jadi umat yang pintar, Pak. Harus jadi umat yang pintar. Rajin belajar. Dah abdi mah sepuh. Kata Nabi juga diutusnya umur 40, Pak. Gitu. Ya, Pak ya. Umur 40 diutusnya. Nabi Adam diutusnya umur 480 tahun, Pak. Udah lebih tua dari Bapak. Ya, kita mah 480 tahun udah jadi tengkorak, Pak. Mungkin udah lembut jadi tanah, Pak. Nabi Nuh diutus 480 tahun kata Ibnu Katsir itu. Ya, jadi kita insya Allah semuanya masih pemuda ini Pak, kalau dibanding Nabi Nuh itu. Masih pemuda ini semuanya Pak. Ya, gitu tuh. Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi aktivitas menuntut ilmu itu akan menyebabkan kita gampang masuk surga. Gitu tuh. Ini dorongan agar umat Islam itu pintar. Kembali ke kisah Nabi Adam tadi, digoda dan akhirnya makan buah pohon itu. Terbukalah aurat Nabi Adam, terbuka aurat Siti Hawa. Ini menunjukkan Pak, antara makanan dengan pakaian itu ada korelasi. Gitu. Kenapa orang terbuka aurat? Bisa jadi karena makanannya ada yang haram. Gitu Pak. Ada kemungkinan. Ada korelasi. Tapi yang lebih penting lagi dari itu Pak, gara-gara makan Nabi Adam keluar dari sorga. Jadi hati-hati dengan yang namanya makanan. Makanan itu bukan perkara yang remeh. Nabi Adam turun dari sorga, diturunkan ke dunia itu gara-gara makan Pak. Gara-gara makanan. Dampak makanan ini banyak. Selain tadi Nabi Adam turun dari sorga, makanan itu juga bisa menyebabkan ilmu itu sulit masuk Pak ke dalam dada kita. Dada kita itu sulit menyerap ilmu gara-gara makanan. Tapi kalau makanan kita halal, insya Allah ilmu itu mudah terserap. Tapi ada juga Pak, ilmu susah masuk itu karena faktor U, itu bisa juga Pak. Gitu ya. Itu mah beda faktor ya Pak ya. Ini mah masih muda, ya, masih segar bugar, tapi ilmu susah masuk. Padahal udah menghafal, udah belajar, latihan dan lain-lain itu susah masuk. Bisa jadi karena faktor M bukan faktor U. Gitu tuh. Faktor makanan ini. Imam Bukhari, kita tahu Pak Imam Bukhari itu. Kalau beliau dibacakan hadis itu langsung hafal. Pernah suatu hari beliau dites sama 10 orang profesor hadis, kiai itu ya, ulama hadis. Masing-masing ulama ini bawa 10 hadis. Dan 10 hadis ini diacak-acak dengan hadis-hadis yang lain yang dibawa oleh profesor-profesor yang lain. Diacak-acak Pak, diaduk-aduk. Imam Bukhari kemudian dites, dibacakan. Ulama pertama baca 10 hadis, ulama kedua 10 hadis, sampai ulama ke-10. Selesai dibaca Pak, kata Imam Bukhari semuanya salah. Profesor A, hadis pertama itu harusnya begini. Hadis kedua begini, ketiga begini, sampai ke-10 itu begini. Profesor kedua, harusnya hadis pertama itu begini, kedua begini, ke-10 itu begini. Ketiga sampai ke-10 harusnya begini hadis-hadisnya. Semuanya dijelaskan Pak. Semua profesor hadis ini Pak geleng-geleng kepala. Ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang. Imam Bukhari ini jenius. Karena semua hadis yang salah itu bisa dibetulkan.
sesuai dengan tempat masing-masing. Yang lebih hebat lagi, Imam Bukhari hanya sekali mendengar, Pak. Gitu tuh. Cuma sekali dengarnya, Pak. Tapi bisa dikoreksi semuanya. Coba, jangankan bapak-bapak gitu ya. Saya sendiri kalau harus menjelaskan lagi apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang itu belum tentu bisa, Pak. Itu Pak ya. Imam Bukhari Pak sekali mendengar itu langsung. Nah, murid-murid beliau kan penasaran. Apa rahasianya? Ditanya Imam Bukhari. Imam, Anda itu kalau mendengarkan ilmu itu kalau istilah sekarang kayak kaset. Dengar langsung hafal. Apa rahasianya? Kata Imam Bukhari, saya itu dari semenjak lahir sampai saya balik berpisah dengan orang tua, bapak saya nggak pernah ngasih makanan yang haram. Itu poinnya. Ini bukan dalil bagi anak-anak untuk menyalahkan orang tua. Gitu tuh. Ya. Ini mah dalil bagi orang tua untuk introspeksi diri. Tapi anak tidak boleh menyalahkan orang tua karena faktor tidak bisa belajar dengan baik itu banyak, bukan cuma dari makanan. Bisa jadi karena banyak dosa, bisa jadi kataran ngapalkeun kan gitu ya. Bisa jadi heureuy wae pasti di kelas, banyak itu faktornya. Tapi salah satu faktornya adalah makanan. Gitu tuh. Jadi Imam Bukhari bisa sampai sepandai itu karena beliau tidak pernah diberikan makanan yang haram. Gitu. Tidak pernah diberikan makanan yang haram. Itu. Jadi kalau kita ingin ilmu itu mudah masuk, konsumsilah makanan yang halal. Yang sekarang itu Pak, kalau ingin nyari yang halal perlu kokoreh Pak, dan itu juga belum tentu nemu gitu. Ya, seperti itu tuh. Bukan dari segi pencariannya saja Pak, dari zatnya saja Pak. Sekarang harus betul-betul ekstra mencarinya itu. Ya. Jadi kita mah harus sering-sering istighfar, kalau ya Allah saya mau udah nyari yang betul-betul dapatnya yang seperti ini ya, kalau misalnya masih salah ya ampunilah dosa saya, seperti itu. Sulit itu ya. Ya kita mah sebagai masyarakat muslim ya husnuzon saja, ayam yang disembelih untuk kita udah benar gitu tuh. Kalau nggak tahu ya cukup bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, insyaallah halal. Tapi kalau mau neliti lebih jauh, coba dilihat cara nyembelihnya udah betul nggak. Karena banyak yang disembelih itu bukan disembelih Pak, pakai kawat, ditarik gitu, lepas ininya apa, buka, masukkan aja ke ini, gitu tuh ke air panas. Itu matinya karena air panas, dan digininya juga bukan disembelih Pak, digorok Pak, pakai kawat, cet, masukkan seperti itu. Ya, ada yang memang pakai pisau, sembelih set, tapi belum mati, masukkan ke dalam air panas. Kalau lihat langsung itu jelas haram Pak, nggak boleh makan. Tapi kalau nggak lihat langsung, ya kita boleh husnuzon saja seperti itu. Karena kalau nggak gitu susah kita makan ayam, itu Pak ya, susah gitu. Dosa nggak seperti itu. Tapi kalau kita ingin sampai ke tingkat takwa paling tinggi, harus dilihat langsung Pak cara nyembelihnya. Iya, jangan lihat itu. Iya, lihat mah dari karet ayamnya itu ya. Kalau keras dari kuningan tuh, ayam ti kuningan Pak taras Pak, gitu tuh. Nah, seperti itu. 2 ya, 3 saja. Makanan itu dampak lain dari makanan Pak, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Silakan baca doa makan Pak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ujung makan ke neraka Pak. Itu tuh. Kalau nggak hati-hati kita nyari sumber makanan, nggak hati-hati kita makan zatnya gitu ya, makan yang betul-betul halal secara zatnya seperti itu, ujung-ujungnya bisa ke neraka Pak. Jadi ngeri pas makan tuh Pak, neraka begitu tuh. Ya, harus betul-betul hati-hati itu dalam masalah makanan ini Pak. Ya, apalagi kita mendapatkan informasi bahwa orang-orang Yahudi itu rajin sekali baca Quran, rajin baca hadis, buat apa? Mencari cara mengalahkan umat Islam. Ternyata mereka menemukan bahwa umat Islam itu senjatanya bukan nuklir, bukan senapan, bukan meriam, apalagi pakai belina, ya. Tapi senjata umat Islam itu yang paling utama adalah doa. Doa yang paling utama itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Wah, ini mah susah ngelawannya kata orang Yahudi. Pedang pakai pedang sama punya pedang, umat Islam sama Yahudi.
Senjata sama-sama punya. Nuklir sama-sama punya. Tapi umat Islam punya doa. Ini gimana cara mengalahkannya? Korek-korek itu Pak hadis yang lain Pak. Ketemu bahwa kalau orang Islam makan makanan yang haram, doanya nggak akan naik Pak. Gitu tuh. Produksi ya makanan-makanan haram gitu tuh. Ya, jual di tengah umat Islam. Makan enak-enak kita umat Islam pas ngadoa, Pak. Ada sabaran ratus juta orang oke, Pak, kalau makanannya haram mau diterima doanya, Pak. Gitu tuh. Mental Pak doanya, Pak, gitu tuh. Nah, jadi Pak, tiap makan kita diingatkan hati-hati dengan makanan. Karena makanan itu ujung-ujungnya bisa ke neraka. Ya Pak ya, ujung-ujungnya bisa ke neraka. Udah lebih 2 menit Pak. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali Pak ya. Kenapa iblis yang udah diusir dari sorga kok bisa menggoda Nabi Adam? Ya. Terus malaikat dari mana taunya Nabi Adam itu dan manusia itu bisa mau merusak di muka bumi seperti itu. Dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu kan nggak dikandung ya Pak ya, diciptakan langsung. Apakah Nabi Adam itu punya udel Pak? Itu pertanyaan iseng ya Pak ya. Tapi namanya manusia itu suka pengen tahu Pak gitu tuh. Ya Pak ya. Kan kita punya pusar ya Pak ya. Kenapa? Itu kan menghubungkan dengan tali plasenta dengan dinding rahim gitu tuh. Nabi Adam kan nggak diciptakan dalam rahim Pak. Langsung jadi itu. Punya udel nggak Pak? Ada beberapa pertanyaan lain tentang Nabi Adam. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa menggali informasi tentang Nabi Adam ini dan mengambil pelajaran-pelajarannya. Ini yang lebih penting. Yang tadi mah itu pengetahuan saja Pak. Nabi Adam turun di mana itu ya. Itu mah kita pengen tahu itu aja lah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.